Misalnya kamu punya saudara laki-laki, dia kuliah di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu dapat kabar kalau dia meninggal. Dan meninggalnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Polisi bilang almarhum bunuh diri. Tapi terlalu banyak kejanggalan yang buat kamu semakin curiga. Jangan-jangan dia adalah korban pembunuhan. Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Bersama saya Yantina. Dan saya Rifa. Kalian tahu UI kan? Universitas Indonesia yang kampusnya di Depok. Yang pernah main ke UI mungkin tahu ya, salah satu kampus terbaik di Indonesia ini punya lingkungan yang asri. Ada danau, banyak pohon. Pokoknya enak banget buat belajar, kuliah, dan nyembunyiin mayat. 6 tahun yang lalu, tanggal 26 Maret 2015, saat itu udara pagi di kampus UI seger banget. Habis hujan, terlihat ada beberapa mahasiswa dan dosen berjalan menuju ke kelas, perpustakaan, rektorat. Ya, suasana UI biasanya sih. Ada mahasiswa namanya Roni yang juga ngampus hari itu. Dia terlihat berjalan di sekitar Danau Kenanga, yang danau itu letaknya di tengah-tengah kampus UI. Hari yang dipikir normal buat Roni. Tapi Roni kemudian melihat sesuatu yang aneh di danau. Ada sesuatu yang ngambang di pinggiran danau. Dari jauh ia lihat seperti boneka, kayak manekin yang biasa dipajang di toko-toko. Karena curiga, Roy memutuskan untuk mendekat. Dan ternyata yang dia lihat adalah mayat. Siapakah dia? Dan bagaimana ia bisa berakhir di danau di salah satu kampus terbaik di Indonesia? Jenazah laki-laki itu bernama Akshena Ahad Dori, biasa dipanggil Aceh. Akshena lahir dan besar di Yogyakarta. Usianya baru 19 tahun saat ditemukan sudah tak bernyawa di Danau Kenanga. Akshena adalah mahasiswa jurusan biologi Fakultas MIPA UI yang letaknya di barat daya Danau Kenanga. Kayak mahasiswa lainnya, Akshena ngekos di Depok, di sebuah kos-kosan yang berada di kawasan Kukusan, RT 04, RW 05, Beji. Dia menempati kamar nomor 208. Penghuni kos lainnya menilai Akshena adalah sosok pemuda yang pendiam. Akshena juga dikenal sebagai siswa yang pintar. Dulu, saat masih bersekolah di SMA Negeri 8 Yogyakarta, dia sering juara Olimpiade Biologi. Jadi gak heran sih, Akshena bisa kuliah di UI. Pada dasarnya, dia memang cerdas. Nggak lama setelah mendengar kabar penemuan mayat di Danau Kenanga, polisi segera mendatangi TKP. Jenazah Aceh dievakuasi dari Danau UI sekitar setengah 12 siang waktu itu. Ia menggunakan sepatu kets warna hitam, celana jeans abu-abu, dan kaos putih. Tubuhnya udah kaku. Polisi menduga korban sudah tewas beberapa hari sebelum ditemukan di Danau Kenanga itu. Setelah jenazah Akshena diangkat, polisi menemukan hal yang aneh. Ada tas yang masih melekat di tubuh Akshena. Ransel tepatnya. Ketika dibuka, tas tersebut ternyata berisi 5 buah batu. Ada konblok, ada batako atau roster. Yang total berat batu itu mencapai sekitar 14 kg. Berbagai asumsi langsung merebak. Orang-orang mulai pada berteori macam-macam. Namun, gimana pendapat polisi? Polresta Depok yang menangani kasus ini menduga Aceh bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri ke dalam danau dengan memakai tas berisi batu konblok sebagai pemberat.
Kesimpulan itu diambil setelah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga mengungkapkan ada sepucuk surat di kamar kos Aksena. Isinya semacam perpisahan dalam bahasa Inggris. Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything. Yang artinya kurang lebih tidak akan kembali untuk selamanya. Tolong jangan cari aku. Aku minta maaf untuk semuanya. Dari hasil otopsi polisi turut menyebutkan bahwa korban meninggal karena tenggelam. Tubuh korban pada saat ditemukan sudah dipenuhi air, termasuk paru-parunya. Ini bisa diartikan pada waktu tenggelam, Aceh masih dalam keadaan hidup. Dari keterangan ibunya, Aksena bilang ia merasa kecewa karena sebagai juara regional Olimpiade Biologi, dirinya tidak diikut sertakan ke Olimpiade ke tingkat selanjutnya, tingkat nasional. Apa itu berarti kasusnya ditutup? Belum. Mardoto, ayah Aksena, nggak yakin anaknya bunuh diri. Apalagi karena kecewa nggak bisa ikut lomba tingkat nasional. Aceh bermental kuat, kata ayahnya. Karena ia sempat beberapa kali gagal sebelumnya, tapi dia bukan orang yang gampang menyerah. Selain itu, beberapa hari sebelumnya sang ayah masih sempat teleponan dengan Aceh. Mereka masih ngobrolin sepeda yang ingin dibeli Aceh sebagai alat transportasi dia, kos, kampus. Dan menurut sang ayah, Aksena nggak menunjukkan kalau dia dalam masalah atau sedih, apalagi depresi. Mardoto yakin anaknya bukan bunuh diri, tapi dibunuh. Mardoto mendesak polisi untuk menyelidiki lebih dalam. Dan ternyata benar, memang ada banyak kejanggalan dalam kasus meninggalnya Aksena. Saking banyaknya, polisi pun akhirnya mengubah kesimpulan awal dan diadakan kembali gelar perkara. Setelah itu dinyatakan bahwa Aksena bukan meninggal karena bunuh diri, tapi korban pembunuhan. Apa aja kejanggalan-kejanggalan yang dimaksud? Dan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Aceh? Kejanggalan pertama, sepatu. Menurut keterangan Polda Metro Jaya, bagian ujung belakang sepatu robek dua-duanya. Jadi, ada kemungkinan korban diseret paksa ke area danau. Kejanggalan kedua, hasil otopsi. Ditemukan sejumlah luka lebam di bagian wajah Aksena, antara lain di bibir, telinga, dan juga bagian kepala. Indikasinya, ia dianiaya hingga tak sadarkan diri, sebelum kemudian diseret dan ditenggelamkan di danau. Kejanggalan ketiga, malam saat Aksena ditenggelamkan, situasi danau UI nggak seramai biasanya. Pemancing-pemancingnya juga nggak ada kayak hari-hari biasanya. Ini karena kota Depok diguyur hujan deras sepanjang malam. Kondisi tersebut menurut polisi bisa aja dimanfaatkan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Kejanggalan keempat, kedalaman danau Kenanga UI itu hanya 1,65 meter. Menurut polisi, nggak logis jika Aksena sengaja menenggelamkan diri di tempat dangkal. Seandainya benar ia berniat bunuh diri, ia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri jika berubah pikiran. Kejanggalan berikutnya, kejanggalan kelima, ini yang mungkin paling menarik dan menjadi perhatian publik. Surat perpisahan Aceh. Pada waktu itu, polisi memanggil seorang grafolog atau analis tulisan tangan dari American Handwriting Analysis Foundation. Namanya Deborah Dewi. Deborah bertugas membandingkan surat wasiat atau surat perpisahan yang ditemukan di kos Aceh dengan tulisan tangan Aceh yang lain. Prosesnya ini memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi.
Deborah menganalisa langsung dokumen asli dengan puluhan data pembanding melalui pembesaran mikroskopik sebesar 200 kali. Dan hasilnya, Deborah menyimpulkan surat itu ditulis oleh 2 orang. Kata Deborah, tulisan tangan bagian pertama identik dengan tulisan tangan almarhum. Itu berarti memang ditulis oleh almarhum Aceh. Tapi, ada bagian tulisan tangan dan tanda tangan yang dibuat oleh orang lain. Bagian yang ditulis oleh orang lain adalah bagian yang direvisi atau ada penambahan. Seperti kata not, for eternity, dan existence. Dan juga tanda tangan Aceh. Lalu gimana dengan keluarga Aksena sendiri? Apa pendapat mereka? Ada beberapa poin pokok yang disampaikan secara resmi oleh keluarga. Pertama, mereka yakin jika Aksena adalah korban pembunuhan, bukan bunuh diri. Oleh sebab itu, mereka terus mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasusnya, untuk mengungkap siapa pelakunya dan apa motifnya. Kedua, mereka nggak mau menyebut surat perpisahan sebagai surat wasiat. Mereka punya analisis kuat yang mengarah pada kesimpulan bahwa surat itu memang bukan ditulis oleh Aksena. Pertama, banyak orang yang telah masuk ke kamar kos Aksena sebelum polisi melakukan penyelidikan. Mayoritas teman-teman kuliah Aksena yang mencari Aksena karena menghilang gak ada kabar selama berhari-hari. Bahkan, seorang di antaranya menginap 1 malam di kamar Aksena. Kondisi kamar sudah berubah dari kondisi aslinya, sehingga menyulitkan polisi dalam olah TKP. Penyebab kedua, ibu Aksena sempat menelpon HP Aksena, namun diangkat oleh orang yang mengaku teman Aksena, dan orang tersebut menginap semalam di kamar Aksena. Sebagai informasi, di momen itu jenazah Aksena sudah ditemukan mengambang 3 hari sebelumnya, namun belum diidentifikasi sebagai Aksena, sehingga orang tuanya masih mencari petunjuk awal. Ketiga, dalam telepon itu ibu Aksena sama sekali tidak mendapat informasi tentang surat perpisahan dari teman Aksena. Aneh kan? Surat itu jika memang surat wasiat dan tertempel di tembok kamar kos, seharusnya segera diberitahukan ke kerabat yang juga mencari Aksena. Keempat, penemuan surat itu baru muncul sehari setelah teleponan antara ibu Aksena dan temannya. Surat itu ditemukan oleh teman-teman Aksena yang juga berada di kamar kos dan disampaikan ke ibu Aksena sekitar sore harinya. Kelima, foto atau capture yang katanya adalah surat perpisahan Aksena beredar di media. Di foto itu, surat tersebut tertempel di dinding. Hal ini memunculkan pertanyaan sekaligus kecurigaan. Dari mana dan siapa yang menyebarkan foto tersebut? Sebab yang didapat penyidik adalah surat berbentuk lembaran. Keluarga Aksena menyatakan penyebaran foto surat yang tertempel di dinding pasti memiliki motif yang tendensius untuk mengembangkan opini bahwa surat tersebut memang tertempel di dinding kamar kos Aceh. Padahal kita juga sebenarnya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga Aksena juga meragukan bentuk tulisan dan tanda tangan di surat perpisahan. Kalau mau ditelisik sama-sama, orang awam juga sebenarnya akan melihat jelas penulisan beberapa hurufnya tidak konsisten. Tanda tangannya juga sangat tidak mirip dengan tanda tangan Aksena di KTP. Ya, pada intinya kasus Aksena ini seperti bukit yang tertutup kabut tebal. Berbagai macam kejanggalan menumpuk. Tapi untuk menyingkap kebenarannya, susah. Hal ini pun tidak hanya diakui oleh keluarga Aceh. Pihak kampus UI, bahkan kepolisian pun berpendapat yang sama. Hampir 6 tahun kasus ini berlalu, kasus ini belum juga terpecahkan. Bunuh diri?
Hasil olah TKP sih sampai otopsi menyatakan kemungkinannya bukan. Dibunuh orang? Tapi oleh siapa? Bagaimana modusnya? Apa motifnya? Akshena dikenal sebagai anak yang baik, nggak neko-neko. Juga nggak punya rekam jejak yang mungkin membuatnya punya musuh yang sebegitu kejam. 2 tahun setelah geger penemuan mayat Aceh, Polda Metro Jaya mengatakan kendala pengungkapan kasus ini karena 1, minim saksi, dan 2, minim petunjuk. Februari 2020, ada perkembangan baru dari kasus ini. Polresta Depok melakukan olah TKP ulang. Ayah Akshena saat itu merasa bersyukur atas progres dari kasus ini. Maklum, sebelumnya kasus ini nggak ada kabar beritanya lagi. Ia juga kembali menegaskan harapan agar semuanya bisa terungkap. Keluarga Akshena terus mengawal kasus ini. Gimana pun juga, sesulit-sulitnya, semisterius-misteriusnya kasus ini, kebenaran harus diungkap. Dan ini menjadi penting untuk meyakinkan publik bahwa aku, kamu, kita tidak akan menjadi korban berikutnya. Cukup Aceh menjadi yang terakhir. Saya Rifa. Saya Yantina. Undur diri.